Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus. Bantu kami untuk menghayati, menghidupi nilai-nilai values hidup berputra Yesus bagi kami. Bantu kami untuk tidak hanya bicara, omong doang, atau NATO, no action talk only. Dalam menghayati iman kami. Bantu kami ya Bapa. Untuk menguatkan fondasi hidup kami dalam Yesus. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, sebetulnya Yesus mengkritik dengan tajam. Bahwa orang mengira bahwa ketika orang sudah berdoa dengan mulut, itu sudah cukup. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Belum cukup ternyata. Karena omong doang di mulut, tapi tidak dijalankan dengan hati, dengan pikiran, dengan tindakan, dengan perbuatan. Menjadi musproh, jadi sia-sia, nggak ada gunanya. Di sosial media sedang rame problem seorang ustadz yang menjadi salah satu pejabat pemerintah. Mengatakan kata-kata yang tidak pantas kepada seorang penjual teh. Goblok. Begitu kira-kira. Seorang pemimpin agama tetapi tidak menjalankan apa yang dia sampaikan. Dan ini juga kritikan bagi saya. Kita bisa omong di depan umum, khotbah, katekese, pastoral. Tetapi pelaksanaan hidup kita tidak sejalan dengan nilai-nilai itu. Maka tidak ada gunanya. Sepertinya orang akan mengabaikan hal-hal yang demikian ketika dia mendengarnya. Dan itu terjadi karena mulut adalah lapisan yang keluar, lapisan yang terluar di dalam penghayatan hidup. Tidak berarti mulut kita tidak berharga, penting dan perlu. Kita juga berdoa. Tapi harus dibarengi dengan 4 prinsip yang dimiliki oleh kita menurut Santa Teresa dari Avila. Kita berdoa dengan mulut, kita berdoa dengan pikiran, kita berdoa dengan hati, dan kita berdoa dengan roh dan kebenaran. Kita berdoa dengan perilaku, dengan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai itu. Jadi untuk menghayati dari mulut sampai ke tubuh kita membutuhkan proses yang tidak mudah dan tidak gampang. Menghayati, menjalankan. Mengerti nilai-nilai itu berharga. Lalu dijalankan oleh diri kita sendiri. Bukan kepada orang lain pertama-tama. Jadi para saudara, kata-kata Yesus bukan orang yang berseru-seru kepadaku. Dia akan masuk kerajaan surga. Jadi kita harus melaksanakan. Menghayati nilai-nilai itu diwujud nyatakan, diinkarnasikan. Seperti Allah, Sang Sabda menjadi manusia. Menjadi bagian dari seluruh tubuh kita. Yesus Sang Sabda itu menjadi daging, menjadi roti supaya masuk dalam raga kita. Seperti itu proses internalisasi dari iman kita. Saudara, saya kira Anda juga semua sudah tahu apa yang saya sampaikan dan tak perlu saya sampaikan ulang. Tapi de facto kita sendiri bukan yang gampang ya, menghayatinya, mengubahnya menjadi seperti Kristus. Seperti hari ini kami merayakan orang Karmel Beato Bartolomeus Fanti ya, pada abad ke-17 yang menghayati Ekaristi dengan hidupnya, menghayati persatuan dengan Bunda Maria yang menjadi kekuatan kita. Beberapa hari yang lalu saya mendengar Santo Padre Pio yang mengatakan kebersatuannya dengan Bunda Maria yang tak bernoda, Immaculate Conception. Itu menjadi kunci bagi dia untuk menghayati iman akan Kristus putranya. Santo Padre Pio kita tahu seorang yang sungguh-sungguh memiliki karunia yang luar biasa, di mana dia diberi karunia akan stigmata, dan dia mengalami penderitaan sakitnya Yesus di tangan, di kaki, dengan seluruh tubuhnya. Ya, kita dipanggil untuk menyerupai Kristus.
seutuh-utuhnya. Padre Pio menyerupai Kristus. Bartolomeus Fanti menyerupai Yesus. Anda dan saya sedang berjalan untuk memproses, untuk menyerupai Sang Kristus, Sang Raja, Sang Imam Agung. Semoga kata-kata saya ini menjadi kata-kata yang membangkitkan, membangunkan Anda dan saya dalam penghayatan iman kita. Terima kasih Anda mendengarkan. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.